Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya mau menceritakan pengalaman seru bersama teman-teman ya, datang atau mengikuti rangkaian tur Merapi dengan Jeep ya, dan kita datang ke setidaknya 3 lokasi, dan itu lokasi yang asik-asik banget ya, dan ini betul-betul sekalian belajar loh. Jadi ini betul-betul tempat wisata yang kita sekaligus belajar tentang sejarah ya, tentang gunung Merapi ya, gunung aktif seperti ini ya, dan menarik deh, ada ini Merapi tak pernah ingkar janji kayak Merpati ya. Tapi itu Merapi tak pernah ingkar janji itu ternyata Merapi mengatakan gitu. Jadi boleh tinggal di dekatku, tapi aku setiap 5-10 tahun itu akan meletus dan mengeluarkan awan panas. Nah, awan panas inilah yang kemudian meninggalkan jejak-jejak di museum. Ya, sebuah museum namanya Museum Mini Sisa Hartaku. Nanti kita juga akan mampir ke sana. Dan terakhir kita basah-basahan di sebuah tempat namanya Sungai Kuning. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan. Dan nah, jadi kita itu naik bis, kemudian berhenti di sebuah tempat. Di sana udah ada ratusan jeep ya. Lalu kami sudah ada tuh jeep yang disediakan untuk kami. Lalu di situ dibagikan ini apa sih, kayak jas hujan plastik gitu. Karena akan basah-basah dan emang cuaca mendung. Nah, lalu dari situ kita naik jeep itu, satu jeep hanya boleh 4. Jadi 3 di belakang, 1 di depan. Saya memilih yang di depan ya. Nah, lalu kami melakukan perjalanan dulu. Jadi perjalanan itu nanjak terus ya, namanya juga gunung ya. Nanjak terus itu ya, kita akan ngelihat betul pemandangan kiri kanan yang memang indah. Lalu di situ tuh yang paling enak tuh udaranya ya. Jadi naik jeep terbuka, kita tuh langsung kena angin gitu ya, terus ke kulit kita, aduh enak banget, terus udaranya yang sejuk gitu ya. Itu benar-benar, dan di mana-mana tuh ada jeep gitu ya. Jadi mungkin ada 1000 kali ya itu jeep itu, lebih kayaknya dari 1000, dan katanya dari jeepnya itu 1000 lebih itu dipegang oleh 29 kelompok gitu ya. Dan saya nggak tahu saya masuk kelompok yang mana, yang pasti ini jeepnya berderet-deret sepanjang perjalanan itu. Nanti orang yang udah turun pun ada gitu ya. Dan kami di sana tuh sekitar jam 10-an lah ya, mungkin di jam 10-an, dan kita nanjak sampai kemudian satu tempat, yaitu kayak terjal banget dan banyak batu-batu. Kita tuh ke situ. Nah, nanti itu jeepnya tuh berderet-deret gitu ya, berjajar gitu, tidak ke belakang ya, jadi ke samping. Lalu kita semua foto dan boleh berteriak dengan gaya bebas. Nah, itu difoto, divideokan gitu. Menarik banget. Nah, dari situ kita kemudian ke bunker ya. Nah, di bunker ini adalah satu bunker Merapi yang kalau Merapi sedang mengeluarkan awan panas, emang orang lari ke dalam bunker. Nah, di bunker ini tuh ada satu tempat diceritakan bahwa waktu Merapi meletus pada November 2010, ada 2 relawan itu meninggal di dalam bunker. Jadi saat situasi kondisi Merapi itu, mereka sempat masuk ya ke dalam bunker, sempat keluar juga, tapi kemudian tiba-tiba ada awan panas itu. Kalau
orang Jawa sih menyebutnya wedhus gembel awan itu gitu ya. Terus awan panas itu masuk, dia masuk ke dalam bunker itu dan ternyata ya udah ketutup ya dengan material, katanya udah ketutup selain dengan awan panas itu, taruhlah bisa berlindung dari awan panas. Tapi material itu menutupi bunker. Jadi akhirnya kedua relawan ini meninggal. Itu ada cerita dan di sini kita bisa foto dengan tulisan bunker Kali Adem. Kalau bahasa Jawanya Kali Adem itu dingin, kali yang dingin. Dan di situ tuh selain foto-foto begitu ya, melihat bunker, kita bisa melihat Merapi, sangat indah di situ. Sayangnya sekali lagi itu pas mendung ya, jadi kita tidak bisa melihat kegagahan Merapi dari lokasi tadi. Padahal itu udah deket banget ya, dan itu kan kakinya Merapi Kali Adem itu. Dan di situ tuh ada burung hantu yang ada dua, itu mau yang tangan kiri atau pakai yang tangan kanan, karena dua-duanya beda penggunaan tangan pas foto. Jadi saya foto bayar 10.000, terus tuh burungnya ditaruh di tangan saya gini. Kita ya saya ajak ngobrol aja tuh si burung gitu, lalu dia mengepakkan sayapnya ketika saya goyang-goyangin tangan, dan itu banyak juga sih yang foto gitu ya. Ini menarik banget gitu, ini salah satu objek wisata. Nah dari sini, dari bunker ini kemudian kita menuju yang namanya museum. Museumnya itu adalah museum mini ya, museum mini sisa hartaku, bagaimana ketika awan panas itu datang dan rumah itu sebagian besar terbakar ya, sebagian, dan bagian-bagian yang terbakar termasuk hewannya ya. Jadi hewan ikut terbakar, itu ada kerangkanya nanti ya, kita akan lihat seperti apa ya. Jadi mari kita menuju ke museum ini sisa hartaku. Nah, setelah dari bunker, kita memang menuju namanya Museum Mini Sisa Hartaku. Kami foto dulu bersama dan ada teman kami yang ketinggalan, jadi dia sempat lari-lari ya pakai kaos orange tuh ya. Kita semua ketawa-ketawa saat itu, dan lalu kita foto bersama. Nah, setelah itu baru kita keliling museum ya. Nah, saat kita keliling museum itu, aduh ya, di situ tuh ada jam yang berhenti berdetak tepat saat meletusnya Gunung Merapi. Jadi jamnya berhenti pada jam di situ ya. Pada November ada tanggalnya, ada jamnya. Itu saksi waktu lah disebutnya ya. Lalu di situ tuh ada di pintu masuk tuh ada hewan, kerangka hewan. Jadi kayaknya sapi ya. Itu terbakar, jadi tersisa tulang belulangnya, kayaknya disusun lalu dibentuk seperti itu. Nah, lalu ada kamar itu ada tempat tidurnya kayaknya yang satu tuh kayak dipan, tapi yang satu tuh kayak busa loh, kasur busa seperti yang ada pernya ya istilahnya ya. Nah, itu terbakar semua, cuma tersisa besi yang per-per itu. Nah, lalu juga ada dapur-dapur di mana barang-barangnya itu ikut terbakar ya, jadi kayak kaleng apapun tuh kebakar. Nah, ada komputer, laptop maksud saya juga terbakar. Lalu ada TV-nya juga terbakar, dan juga beragam-ragam termasuk pakaian yang digantung itu ada yang terbakar. Ini banyak ya yang kalau kita ngelihat di sekeliling itu, kita bisa bisa memberikan bukti dan gambaran kepada kita betapa awan panas itu tidak hanya membakar benda-benda tadi ya, sebagian meskipun masih utuh, tapi juga bisa tentu membunuh ya. Artinya banyak korban memang pada saat itu, karena saat letusan itu kabarnya emang tengah malam yang dahsyat itu ya, sehingga memang banyak juga ya, dan laharnya katanya cukup jauh ya, sampai 15 kilo. Nah, tapi yang ini termasuk rumah yang jadi museum ini, termasuk rumah yang mungkin bisa kita katakan terdekat ya dari Merapi. Dia kan di kaki gunung, tapi ini yang terdekat. Maka kita bisa ngelihat, dan itu sekaligus belajar ya. Menurut saya mengunjungi tempat ini sekaligus kita belajar tentang alam, tentang geografi ya, tentang letusan gunung, dampaknya dan lain-lain. Dan yang menarik tadi, kalau kita pernah dengar merpati tak pernah ingkar janji, di sini kita bisa membaca Merapi tak pernah ingkar janji ya. Dan itu benar-benar diceritakan gitu ya. Jadi ada yang menceritakan, petugasnya mengatakan, kenapa, kan ada yang nanya, kenapa sih kok Merapi tak pernah ingkar janji? Iya, Merapi kira-kira bilang begini, oke, mau tinggal di dekatku tidak apa-apa, tapi
ketika aku memang harus tadi ya, mungkin orang menyebutnya murka padahal yang enggak ya. Emang itu kan siklus ya, kalau yang memang terus terjadi karena ini masih gunung aktif itu tiap 5-10 tahun, dan benar setiap 5 atau 10 tahun Merapi biasanya meletus ya. Itu adalah kisah. Dan yang terakhir letusannya dahsyat itu di 2010, di mana Mbah Marijan ini sebagai abdi dalam keraton yang menjadi penjaga atau juru kuncinya Merapi juga meninggal dunia. Nah, beliau tinggal di Kali Adem ini ya. Nah, itu kira-kira mungkin semua juga tahulah kisah-kisah Mbah Marijan. Mungkin dia dulu ada iklan yang Rosso ya, Mbah Marijan gitu ya. Dan kita di sana tuh tiap foto dan bikin video singkat tuh selalu ada Mbah Marijan, kita sudah nyebut Rosso gitu ya. Itu masih ada ya. Oke, ini sesuatu yang menarik. Jadi kalau ada anak-anak yang diajak ke sini, saya rasa sih aman ini kalau di sini dari Merapi ini. Naik jeepnya oke kok, tidak akan menyeramkan, dan kita semua pakai helm. Nah, ya setelah datang ke museum ini Sisa Hartaku ya, saya tuh terkesan banget sih ya, karena saya merasakan gitu. Ini betapa panasnya awan itu ya. Dan saya mengambil satu foto, di mana foto itu tuh awan panasnya itu membentuk kayak semar. Ya, mirip betul dengan semar. Jadi di foto itu tuh ada semar yang betul gitu ya. Lalu ada Gunung Merapi di atas itu ngeluarin awan dan berbentuk semar. Karena kan semar bagong, kalau pernah dengar ya, Petruk itu dianggap sebagai bagian kisah tentang Merapi itu sendiri gitu. Jadi itu berkaitan gitu, dan itu sungguh sangat menarik. Sebenarnya banyak foto ya kejadian-kejadiannya gitu seperti apa, dan itu saya itu berkesan banget di situ karena banyak hal yang baru pertama kali dan itu saya lihat. Dan yang menariknya, benda-benda yang terbakar itu kan ada sisa-sisa abu, itu betul-betul ditampilkan dengan abunya loh. Jadi nggak ada dibersihin. Jadi betul-betul yang dimunculkan atau ditaruh di rak-rak yang ada itu ya betul-betul dengan abu-abunya Merapi gitu ya. Dan sekarang sih Merapi sejak meletus 2010 tuh tempat itu memang menjadi tempat yang sangat subur ya, nanamin apa aja bisa. Yang kedua adalah menjadi objek wisata yang bertambah. Jadi di antara mungkin musibah tadi, ada keberkahan loh penduduk setempat. Banyak yang relokasi juga ya, karena rumah yang terbakar saat itu juga cukup banyak ya. Oke, demikian ya pengalaman ini. Dan setelah itu rangkaian terakhir kami datang ke namanya Sungai Kuning. Sungai Kuning ini, jadi kan kalau Merapi itu ngeluarin lahar ya, itu kan ke beberapa titik sungai ya, tapi ada sungai yang emang khusus untuk lahar. Saya tidak tahu ya Sungai Kuning ini apa, tapi dia itu sungai dalam ya, jembatannya juga tinggi banget, tapi airnya sedikit. Nah, air yang tidak terlalu banyak, tapi lumayan banyak sih kalau mobil masuk ke dalam situ. Nah, itu mobilnya masuk. Jadi ini kita nih nanti kita teriak tuh, mobilnya akan ngebut, nanti cipratan airnya ke kita ya. Saya basah kuyup, sepatu saya basah, tas saya basah, karena dia kan tidak bagian yang menutup. Kebetulan jas hujan yang saya pakai emang membuat baju saya tidak basah, tapi tas saya, sepatu saya dan lainnya ikut basah. Itu seru banget, kita semua teriak-teriak karena mobilnya akan muter-muter. Tergantung pesanan kita. Kalau kita makin mau basah kuyup ya ke tempat yang lebih dalam, dan wah cipratannya. Dan itu kan bareng-bareng ya. Jadi wah seru. Semua orang berteriak. Teriaknya kencang banget, termasuk saya. Pokoknya menarik banget ya. Mungkin ini rangkaian tur Merapi ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Dan saya rasa aman juga untuk anak-anak ya. 5 tahun ke atas mah enak lah, aman banget. Dan juga ada kita dikasih masing-masing selain jas hujan adalah helm, dan satu lagi semua diasuransi. Ya, itu memang udah bagian dari asuransi juga, sehingga jika terjadi sesuatu ya emang dijamin juga oleh asuransi. Oke ya, ini menarik banget. Dan mungkin kalau suatu saat saya datang ke sana lagi dan ada Merapi meletus terus jadi objek wisata yang mungkin jadi berbeda lagi dengan yang kali ini ya, karena tadi Merapi ternyata tidak pernah ingkar janji, dia akan meletus pada waktu-waktu tertentu sesuai janjinya, itu 5-10 tahun. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak.